Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, di sini saya Andri Prasetyo akan mempresentasikan tentang tugas besar analisa numerik, analisa turbulensi aliran fluida pada tiang-tiang offshore. Yang pertama yaitu di sini ada deskripsi medan dan kondisi yang akan disimulasikan dan aplikasinya pada bidang keteknikan. Di sini ada domain simulasi berupa aliran fluida laut yang melewati 3 buah tiang offshore berbentuk silinder. Di sini kita menetapkan di sisi kiri kita itu sebagai inlet, di mana fluida masuk ke domain. Dan sisi kanan ini kita outlet. Dan tiang-tiang ini diasumsikan sebagai objek silinder ini dengan ukuran dan jarak tertentu untuk melihat bagaimana aliran bereaksi terhadap halangan. Seperti itu untuk slide sini. Selanjutnya, kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan. Pada slide ini ditunjukkan kondisi batas, boundary condition, dan kondisi awal. Di inlet kita ditetapkan kecepatan fluida masuk secara konstan, sedangkan di outlet kita diberi tekanan tetap. Dinding domain dan permukaan silinder menggunakan kondisi no slip, artinya fluida tidak bergerak relatif terhadap permukaan. Kondisi awal fluida dianggap sebagai aliran laminar sebelum berkembang menjadi turbulen. Dan di sini juga ada seperti nomor ini NRP, kita pakai NRP-nya 14. Kosetannya kita pakai 15, R-nya kita pakai 1,4, dan diameternya kita pakai 1. Dan di sini juga ada panjangnya yaitu 35 dan lebarnya terpisah 30. Oke, lanjut. Yaitu pada slide ini kita menjelaskan tentang metode meshing dan tipe mesh yang digunakan dan hasilnya di Salome. Proses meshing bisa dilakukan di Salome, sebuah software open source untuk membuat geometri dan mesh. Kami membagi domain menjadi elemen-elemen kecil agar perhitungan numerik dapat dilakukan dengan tepat. Di sini digunakan konstruktur mesh untuk menangani bentuk kompleks dari silinder. Tutorial di slide ini memberikan gambaran cara pembuatannya. Saya kasih link di sini tutorial. Oke. Selanjutnya yaitu hasilnya yaitu seperti ini ya. Ini ada tiang-tiangnya tadi, kita bentuk kayak gini. Dan mesh yang digunakan terdiri dari elemen-elemen segitiga dan segi 4 yang lebih padat di sekitar silinder. Dan lebih renggang di area lalenya, seperti ini ya, renggang. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi simulasi di sekitar objek yang menyebabkan turbulensi tanpa membebani komputasi secara keseluruhan. Seperti ini ya gambarnya. Kayak gini, ini tiang-tiang yang kita umpamakan tiang offshore di sini. Dan slide selanjutnya yaitu kondisi batas di open form. Di sini software utama yang digunakan untuk simulasi yaitu OpenFOAM ini mengatur dan di OpenFOAM ini kita mengatur di nodes-nya, kita mengatur dulu kecepatan fluida pada file U, P atau tekanan P, control dict, dan transport properties dan lain sebagainya. Cuma di sini kita control dict sama transport properties saja. Kita sesuaikan agar kondisi sesuai dengan domain dan fenomena fisik yang dianalisis. Oke. Dan ini new, di sini ada new, itu kita dapatkan dengan rumus ini. 1 dibagi 100 ditambah NRP kita 2 digit. Nah, ini selanjutnya yaitu hasil simulasi vorticity animation.
hasil vorticity pada animasi ini atau pada slide ini kita bisa melihat distribusi vorticity atau pusaran dalam aliran saat melewati tiang. Ini saat melewati tiang ini kita coba play. Nah ini melewati terlihat pola turbulensi khas seperti von Karman vortex street, yaitu pola pusaran bergantian yang terbentuk di belakang dap silinder. Ya, di belakang dap silinder ini akibat gangguan aliran. Seperti ini. Nah, oke, selanjutnya. Terus kita juga hasil simulasi dari pressure animation. Nah, kayak gini ya. Coba kita play. Kalau tadi kan pusaran ya, atau vorticity. Kalau sekarang ini menunjukkan apa? Tekanan di sekitar silinder ini. Tekanan tertinggi terjadi pada sisi depan. Biasanya di sini depan, yang langsung terkena aliran dan menurun drastis di belakang silinder ini. Di belakang sini nanti berturun, menciptakan daerah wake yang dapat menimbulkan gaya tarik dan turbulensi. Nah, coba kita play lagi kita lalu ini di depan silinder itu tertinggi dan di belakang silinder ini menurunlah secara drastis. Ini. Oke. Next yaitu selanjutnya yaitu plot koefisien drag dan lift. Di sini ada silinder 1 dan di sini ada silinder 2. Silinder 1. Grafik yang pertama yaitu grafik silinder 1 yang JT. Grafik ini menunjukkan perubahan koefisien drag dan lift terhadap waktu untuk silinder 1 dan 2. Drag adalah gaya searah aliran, sedangkan lift tegak lurus. Fluktuasi lift mengindikasikan adanya pusaran dan ketidakstabilan dalam aliran. Ya ini ya, ini ada gelombang-gelombangnya ini. Seperti ini, pusaran dan ketidakstabilan pada aliran ini. Oke, lanjut, yaitu yang terakhir yaitu plot koefisien drag dan lift pada silinder ke-3. Ya, sama. Ini menunjukkan gaya searah aliran, sedang drag adalah ini ya, drag itu gaya searah aliran, sedangkan lift tegak lurus. Fluktuasi lift mengindikasikan adanya pusaran dan ketidakstabilan dalam aliran. Dan berbeda jauh ya dari silinder 1 dan 2. Karena letaknya lebih jauh dari inlet dan berada dalam wake 2 silinder sebelumnya. Perbedaan pola koefisien ini menggambarkan interaksi kompleks antar objek dalam aliran turbulen. Seperti ini ya hasilnya, nanti grafiknya. Sekian presentasi dari saya atas nama Ander Bastio NRP 14. Jika ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada keterbatasan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.